Kelompok yang kemudian dikenal sebagai ISIS Beatles terdiri dari 4 pria Inggris, Mohamed Muazzi, Alexander Cote, El-Shafi El-Sheikh, dan Aine Davies. Keempatnya dibesarkan di Inggris, terutama di London, dan berasal dari latar belakang keluarga serta etnis yang beragam. Muhammad Muazzi lahir di Kuwait pada tahun 1988 dan pindah ke Inggris saat masih anak-anak. Dia tumbuh besar di London Barat dan kemudian bersekolah di Universitas Westminster di mana dia belajar pemrograman komputer. Menurut sebagian besar laporan, dia memiliki kehidupan awal yang relatif biasa dan tidak memiliki catatan kriminal yang signifikan sebelum dirinya terradikalisasi. Alexander Cote lahir di London dari keluarga Ghana dan dikenal di masa mudanya karena terlibat dalam kejahatan kecil. Dia merupakan bagian dari lingkaran London Barat yang terkait dengan penggunaan narkoba dan kejahatan jalanan. El-Shafi El-Sheikh lahir di Sudan dan dibesarkan di Inggris. Dia juga tumbuh besar di London Barat. Aine Davies, yang juga berasal dari London, memiliki latar belakang yang mencakup tindak kriminal ringan sebelum terlibat dalam jaringan ekstremis. Yang menghubungkan pria-pria ini adalah geografi, lingkungan sosial, dan akhirnya ideologi mereka. Mereka adalah bagian dari generasi pria muda di Inggris yang pada tahun 2000-an dan awal 2010-an terpapar pada interpretasi ekstremis Islam melalui jaringan informal, propaganda online, dan koneksi pribadi. Radikalisasi individu-individu ini tidak terjadi dalam semalam. Hal itu dipengaruhi oleh kombinasi pengalaman pribadi, paparan ideologi, dan peristiwa global. Muazzi dilaporkan mulai menemukan ide-ide ekstremis selama masa kuliahnya. Ada juga klaim bahwa interaksinya dengan Dinas Keamanan Inggris memicu rasa kebenciannya yang semakin besar, meskipun interpretasi terhadap aspek ini beragam dan masih diperdebatkan. Cote dan El-Sheikh terkait dengan sekelompok pemuda di London Barat yang menghadiri beberapa masjid dan kelompok diskusi tempat pandangan radikal kerap disuarakan. Jaringan informal ini sering berperan sebagai pintu gerbang menuju organisasi ekstremis yang lebih terstruktur. Pada tahun 2011, dimulainya Perang Saudara Suriah, menciptakan titik fokus baru untuk perekrutan jihadis, dan Suriah menjadi tujuan bagi para pejuang asing. Dan kemunculan kelompok militan negara Islam Irak dan Suriah semakin memperkuat tren ini. Propaganda kelompok ini yang canggih, termasuk video daring dan jangkauan media sosial, menarik para calon anggota dari seluruh Eropa. Dan pada tahun 2012 hingga 2013, keempat pria tersebut telah meninggalkan Inggris dan pergi ke Suriah, menandai pergeseran tegas dari simpati ideologis menjadi partisipasi aktif dalam organisasi ekstremis yang penuh kekerasan. Ini adalah kisah tentang Beatles ISIS. Selamat datang di Wars of the World. Setelah tiba di Suriah, keempat pria itu bergabung dengan ISIS. Para pejuang asing biasanya diberikan peran berdasarkan kemampuan bahasa mereka, loyalitas, dan seberapa dapat dipercaya mereka. Karena kemampuan berbahasa Inggris dan kewarganegaraan Inggris mereka, Muazzi, Cote, El-Sheikh, dan Davies ditugaskan pada peran yang melibatkan pengelolaan sandera. Kefasihan mereka dalam berbahasa Inggris membuat mereka sangat berharga baik untuk tugas operasional maupun upaya propaganda. Dan mereka menjadi bagian dari unit yang bertanggung jawab menahan dan mengawasi jurnalis barat, pekerja bantuan, serta warga sipil lainnya yang diculik dan menjadi sorotan. Para sandera inilah yang memberi julukan kepada keempat orang tersebut sebagai The Beatles, dengan masing-masing anggota diberi nama panggilan yang sesuai dengan band terkenal itu, John, Paul, George, dan Ringo. Ada beberapa perdebatan mengenai nama apa yang diberikan kepada masing-masing anggota. Namun secara luas diakui bahwa pemimpin dan yang paling terkenal di antara mereka adalah Mohamed Muazzi, yang dikenal sebagai John dan sering disebut sebagai Jihadi John. George diyakini adalah Alexander Cote, meskipun beberapa sumber menyebutnya sebagai Ringo. Demikian pula, El-Shafi El-Sheikh adalah George atau Ringo. Paul secara luas diyakini adalah Aine Leslie Davies. Julukan ini sama sekali bukan julukan yang bernada sayang.
Julukan itu semata-mata berasal dari aksen Inggris mereka karena keempat pria tersebut dikenal sangat brutal dan jauh lebih kejam dibandingkan penjaga ISIS lainnya. Dapat dimengerti, anggota The Beatles yang tersisa merasa ngeri karena nama mereka digunakan untuk teroris. Dengan Ringo Starr mengatakan, itu omong kosong. Apa yang mereka lakukan di luar sana bertentangan dengan semua yang diperjuangkan oleh The Beatles. Kami benar-benar memperjuangkan perdamaian dan cinta. Para jihadis bertanggung jawab menahan lebih dari 20 sandera di sel-sel sempit di Raqqa Barat, Suriah. Kelompok tersebut menjadi terkenal karena perlakuan mereka terhadap para sandera ini, dengan para penyintas kemudian melaporkan adanya penyiksaan sistematis, termasuk pemukulan fisik, penyiksaan psikologis, dan penghinaan. Para sandera ditahan dalam kondisi yang buruk, sering dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, dan terus-menerus menghadapi ancaman eksekusi. Mereka merasa ketakutan setiap kali ISIS Beatles muncul, karena mereka tahu hal itu kemungkinan besar akan berujung pada pemukulan fisik atau penyiksaan. Pada satu titik, ISIS untuk sementara membebas tugaskan para penjaga ini karena kebrutalan mereka yang berlebihan. Di antara sandera mereka, terdapat jurnalis Amerika James Foley dan Stephen Sotloff, serta pekerja bantuan asal Inggris David Haynes dan Alan Henning. Kelompok tersebut bertujuan untuk mendapatkan uang tebusan dari para sandera mereka dan membanggakan diri kepada para tawanan bahwa mereka telah menerima jutaan dolar dalam bentuk tebusan dari beberapa negara Eropa, cukup untuk pensiun di Kuwait atau Qatar. Mereka juga menghubungi keluarga beberapa sandera dari Britania Raya dan diyakini tetap menjaga hubungan dengan rekan serta teman-teman mereka di Britania Raya. Ibu James Foley, Diane, menyatakan dalam sebuah wawancara, "Permintaan mereka mustahil bagi kami, 100 juta euro atau pembebasan semua tahanan muslim." Tuntutan dari para teroris itu sebenarnya ditujukan kepada pemerintah, namun sebagai keluarga Amerika, kami harus mencari cara untuk merespons mereka. Mungkin hal paling keji yang mereka lakukan adalah merekam diri mereka sendiri saat mengeksekusi sandera dengan pemenggalan kepala dan membuat video yang menampilkan tindakan mengerikan tersebut. Dalam rekaman-rekaman itu, wajah para algojo selalu disamarkan. Muhammad Muazzi khususnya menjadi sosok yang paling dikenal sebagai simbol kebrutalan ISIS. Dia beberapa kali muncul dalam video propaganda yang terkenal, di mana dia menyampaikan pernyataan mengerikan dalam bahasa Inggris tepat sebelum mengeksekusi para sandera. Video-video ini bukan hanya untuk mengejutkan. Video tersebut didistribusikan secara strategis ke seluruh dunia untuk menanamkan rasa takut pada pemerintah dan menarik calon anggota ke tujuan mereka. Ketika video-video mengerikan ini beredar secara online, mereka secara signifikan meningkatkan rasa teror yang terkait dengan ISIS. Seorang mantan anggota ISIS menjelaskan bahwa keputusan untuk menggunakan seorang individu asal Inggris dalam pemenggalan tersebut kemungkinan merupakan taktik yang disengaja untuk menciptakan persepsi bahwa seorang Eropa atau orang Barat bertanggung jawab atas pembunuhan seorang Amerika. Antara Agustus 2014 dan Januari 2015, eksekusi brutal terhadap sandera seperti James Foley, Stephen Sotloff, David Haynes, dan Alan Henning mendapat kecaman luas dari komunitas internasional. Meskipun Muhammad Muazzi adalah algojo yang paling terlihat di banyak video tersebut, penyelidikan selanjutnya mengungkapkan bahwa tokoh kunci lainnya termasuk Alexander Cote dan El-Shafi El-Sheikh juga memainkan peran penting dalam tindakan ini. Sedangkan Aine Leslie Davis memainkan peran yang lebih kecil di dalam kelompok tersebut. Pada akhir Agustus 2014, sejumlah besar pasukan Special Air Service Inggris dikerahkan ke Irak Utara, dan mantan agen MI6 Richard Barrett menyarankan bahwa mereka akan segera dikirim ke Suriah. Misi mereka bertujuan untuk melacak kelompok tertentu dengan menggunakan teknologi mutakhir dan mungkin juga untuk menyelamatkan sandera lainnya. Pada bulan September tahun itu, Badan Intelijen dan Keamanan Inggris, termasuk MI5 dan Scotland Yard, bekerja sama dengan rekan-rekan mereka dari Amerika Serikat seperti CIA dan FBI. Tim lapangan dari MI6 dan CIA beroperasi di Suriah Utara untuk mengidentifikasi dan menemukan kelompok tersebut, sementara Badan Penyadapan Elektronik Inggris dan Amerika mencegat komunikasi mereka. Pada 12 November 2015, sebuah drone Amerika Serikat melakukan serangan udara di Raqqa, menargetkan Muazzi saat dia keluar dari sebuah gedung dan masuk ke dalam kendaraan. Pejabat Amerika Serikat melaporkan bahwa dia diyakini telah tewas dalam serangan yang digambarkan sebagai serangan sempurna dan bersih tanpa korban atau kerusakan sipil. Namun kematiannya belum dipastikan pada saat itu, dan baru pada Januari 2016 ISIS mengonfirmasi bahwa dia memang telah tewas.
Tewasnya Muazzi tidak mengakhiri penyelidikan terhadap kelompok tersebut. Sebaliknya, upaya beralih untuk menemukan dan menangkap anggota yang tersisa. Pada 24 Januari 2018, El-Sheikh dan Qotay ditangkap dan awalnya ditahan dalam tahanan Amerika di Irak sebelum dipindahkan ke Amerika Serikat. Pada tahun 2018, mereka dicabut kewarganegaraan Inggrisnya. Pihak berwenang Irish Creed memperdebatkan apakah akan menahan mereka tanpa batas waktu tanpa pengadilan di Guantanamo Bay atau mempertimbangkan pengadilan di Mahkamah Internasional di Den Haag sebagai alternatif. Masukan penting dari pemerintah Inggris memainkan peran krusial dalam memastikan vonis bersalah terhadap kedua pria tersebut. Sistem hukum Inggris melarang memberikan bantuan dalam kasus hukum luar negeri yang dapat berujung pada hukuman mati. Namun demikian, Menteri Dalam Negeri Sajid Javid awalnya menyetujui pemberian dukungan hukum kepada Arid Kerex, meskipun tanpa jaminan bahwa Qotay dan El-Sheikh tidak akan menghadapi hukuman mati. Terutama karena kekhawatiran akan reaksi balik dari situasi politik pada masa pemerintahan Trump. Namun, putusan dari pengadilan Inggris memblokir pembagian bukti dengan otoritas Amerika kecuali hukuman mati tidak diberlakukan. Pada 18 Agustus 2020, pemerintah Amerika Serikat meyakinkan Inggris bahwa mereka tidak akan menuntut hukuman mati dalam kasus ini. Pada 7 Oktober 2020, Qotay dan El-Sheikh dipindahkan ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan konspirasi dan penyanderaan yang mengakibatkan kematian. Pada 2 September 2021, Qotay mengaku bersalah di pengadilan Amerika Serikat atas tuduhan konspirasi yang terkait dengan pembunuhan 4 sandera Amerika. Selanjutnya, pada 14 April 2022, El-Sheikh dinyatakan bersalah oleh juri federal atas 8 tuduhan kejahatan berat yang berasal dari keterlibatannya dalam sel teroris tersebut. Kedua pria tersebut dijatuhi 8 hukuman penjara seumur hidup secara bersamaan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, dan saat ini menjalani hukuman mereka di ADX Florence, sebuah penjara supermax yang terletak di Colorado. Sebaliknya, Ain Davies memiliki jalan yang berbeda. Dia ditangkap pada tahun 2015 di Turki dan diadili pada tahun 2016 karena diduga merencanakan serangan teror. Tahun berikutnya, pengadilan Turki memvonis dia atas pelanggaran terorisme yang mengakibatkan hukuman penjara 7,5 tahun. Pada Agustus 2022, Davies dideportasi dari Turki dan ditangkap setibanya kembali di Inggris. Dia kemudian didakwa berdasarkan Undang-Undang Terorisme 2000 karena memberikan dukungan keuangan untuk terorisme dan memiliki senjata api untuk tujuan teroris. Davies ditahan dan mengaku bersalah atas kedua tuduhan tersebut pada Oktober 2023, dan dia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara diikuti dengan tambahan 2 tahun masa pembebasan bersyarat setelah dibebaskan. ISIS Beatles muncul sebagai salah satu simbol paling terkenal dari kebrutalan yang terkait dengan ISIS. Tindakan mereka sangat memengaruhi persepsi publik terkait konflik yang sedang berlangsung di Suriah dan bahaya yang ditimbulkan oleh para pejuang asing. Bagi keluarga para korban, persidangan dan hukuman yang dijatuhkan memberikan sedikit kelegaan, meskipun rasa kehilangan yang mereka alami tetap tak tergantikan. Kasus-kasus ini juga memicu diskusi yang lebih luas seputar penanggulangan terorisme, isu radikalisasi, dan kewajiban negara untuk mencegah ekstremisme. Kisah individu-individu ini menyoroti bagaimana kehidupan biasa dalam keadaan tertentu dapat membawa seseorang terlibat dalam kekerasan ekstrim. Hal ini juga menekankan pentingnya intervensi dini, keterlibatan masyarakat, dan kolaborasi internasional dalam menangani radikalisasi. ISIS Beatles adalah bagian dari tren yang lebih besar di mana ribuan pejuang asing melakukan perjalanan ke Suriah dan Irak. Banyak di antaranya tergiur oleh propaganda yang menggambarkan ISIS sebagai negara yang berfungsi atau sebagai kewajiban agama. Sebagai tanggapan, pemerintah telah menerapkan berbagai langkah untuk membatasi perjalanan semacam itu, termasuk pembatasan paspor, peningkatan pengawasan, dan program deradikalisasi. Kembalinya para pejuang asing ini terus menimbulkan tantangan hukum dan etika yang kompleks. Namun, kasus Qotay, El-Sheikh, dan Davies menjadi contoh bagaimana menangani proses penuntutan sambil menyeimbangkan kekhawatiran keamanan dengan penegakan supremasi hukum. Kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh ISIS Beatles terhadap para sandera memicu kemarahan dan ketidakpercayaan di seluruh dunia. Dan alih-alih dikenang dengan rasa terpesona atau karena nama buruk mereka, warisan mereka seharusnya menjadi pengingat tegas tentang besarnya korban dari ekstremisme dan perlunya pertanggungjawaban segera.